Jadilah saya diterima sebagai wartawan, bukan sebagai pembawa acara televisi, sebagaimana teman-teman tahu saya sekarang ini. Hai, saya Choky Sitohang, founder dari Choky Sitohang Speaking Incorporation, CHOSI. Pekerjaan saya adalah TV host, MC, dan pembicara publik. Saya lahir dari keluarga yang sederhana di kota Bandung. Papa saya bahkan lebih dari 20 tahun nggak punya pekerjaan tetap. Jadi dia selalu gonta-ganti pekerjaan, bukan orang karir. Ibu saya latar belakangnya bisa menggunting rambut, dia punya kemampuan itu. Terus dia juga bisa bikin pola baju, jadi ada semacam workshop kecil-kecilan di rumah dan dari sana kami bisa sekolah. Di rumah saya nggak selalu ada kedamaian ya, karena fungsi atau peran dari seorang ayah sebagai pencari nafkah memang tidak berjalan semestinya. Kebayang kan, jadinya papa dan mama sering debat, ribut tentang hal ekonomi. Tapi itu nggak bikin keluarga kami jadi pahit. Kami tetap jalanin hari-hari sebagai keluarga yang kami berusaha untuk harmonis. Kemudian waktu saya kuliah tahun 99 di Bandung, saya ingat waktu itu saya harus cari pekerjaan sampingan supaya saya bisa tutupin ongkos setiap hari ke kampus. Dan akhirnya saya kerja di sebuah radio swasta di Bandung sebagai penyiar radio, dan ini sebenarnya juga cita-cita saya. Saya tuh pengen jadi pembawa acara televisi. Dan saya tahu ngeliat kisah banyak orang-orang hebat yang jadi MC, mereka mulainya dari radio. Jadi saya tekunin aja. Jadi penyiar radio kira-kira 3 tahun. Nah, sampai deh tahun 2002. Waktu itu saya masih kuliah, tapi mama saya bilang bahwa kesulitan ekonomi dan pekerjaannya lagi nggak begitu bagus, jadi dia nggak bisa lagi biayain kuliah saya. Saya juga waktu itu memutuskan untuk cari kerja aja deh ke Jakarta, dan orang tua saya mendukung. Jadi saya ngelamar kerja ke Jakarta, karena saya lihat di sebuah stasiun televisi yang waktu itu baru aja mulai mengudara, mereka membutuhkan presenter. Kan ada pengumumannya tuh, dicari presenter gitulah. Saya daftar, saya kirimkan CV saya ke sana, dan puji Tuhan saya diterima. Singkat ceritanya nih ya, ada proses wawancara dan lain sebagainya, saya diterima kerja. Jadi saya terpaksa tinggalin kuliah saya dengan skema cuti waktu itu, demi supaya saya bisa kerja di Jakarta, mulai berkarir. Tapi waktu saya terima pekerjaan itu di Jakarta, saya nggak nyangka ternyata pekerjaan yang saya hadapin itu, yang saya lakuin itu sama sekali berbeda dengan cita-cita saya sebagai pembawa acara televisi. Rupanya, ini saya percaya pasti kuasa Tuhan. CV saya itu sebenarnya nyangkut di redaksi pemberitaan. Jadi ketika diterima oleh Pemret, dianggapnya saya ini adalah calon jurnalis. Saya orang yang punya kemampuan untuk melakukan reportase di lapangan. Jadilah saya diterima sebagai wartawan, bukan sebagai pembawa acara televisi, sebagaimana teman-teman tahu saya sekarang ini. Bukan seperti itu dulunya. Tapi karena saya butuh uang, ya udah, jalanin deh. Dari tahun 2002 sampai tahun 2005, saya berkarir sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta. Dengan gaji yang cukup, saya bisa hidup di Jakarta sendirian dan masih bisa bantu keluarga. Sejak tahun 2005, saya mulai berpikir keras nih, ini gimana caranya saya bisa ngejar lagi ke cita-cita saya yang awal itu pengennya jadi pembawa acara televisi. Saya harus freelance dong, saya harus jadi tenaga lepas gitu. Saya pengen tampil di banyak stasiun TV. Saya nggak bisa hanya jadi karyawan di sebuah stasiun TV. Dari situ ada jalan terbuka. Setelah saya 3 tahun melakukan pekerjaan sebagai wartawan, tahun 2005 saya mengikuti casting. Ada sebuah casting di sebuah rumah produksi di Jakarta, dan di situ saya dapatkan program televisi pertama saya. Dan sejak saat itu juga saya mengundurkan diri dari kantor lama saya
dari pekerjaan saya sebagai jurnalis. Salah satu masa terberat dalam hidup saya itu terjadi di tahun 2005. Jadi waktu saya sudah keluar dari pekerjaan utama saya dulu sebagai wartawan, saya memutuskan untuk jadi presenter lepas. Itu kan awal karir. Saya dapat kontrak dari PH, rumah produksi itu, 12 episode. Dibayar per episode sekian lah. Enggak besar. Jadi saya bergantung dari dari fee-nya itu. Taunya di episode ke-7 saya tumbang, saya sakit. Dan ternyata ini adalah sakit yang udah menahun dan saya nggak tahu bahkan ada di tubuh saya virus itu. Namanya virus hepatitis. Ternyata sudah mengganggu organ dalam tubuh saya, hati saya, liver saya terganggu. Sampai puncaknya itu, saya bisa kasih gambaran terburuk ya kondisi tubuh saya saat itu adalah saya udah nggak bisa makan. Setiap kali saya makan tuh saya muntah. Jadi badan saya tuh kurus, tapi saya nggak nyadar kurusnya cepet. Perut saya buncit. Jadi seperti banyak cairan gitu. Akhirnya saya periksa ke laboratorium, hasilnya lalu keluar dan dari hasil itu saya dirujuk ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan intensif. Saya masuk UGD dan harus dirawat inap di rumah sakit. Itu terjadi tahun 2005 tadi saya katakan. Dan inilah yang berat. Karena saya nggak punya pegangan ya. Dalam arti materi saya sangat kurang. Saya hanya punya uang 2 juta rupiah waktu itu. Yang mana uang 2 juta itu harus saya bayarkan untuk cicilan mobil saya di bulan depan. Terus ngelihat dari angka-angka medisnya itu sangat parah. Dokter bilang saya bisa di rumah sakit 3 minggu. Saya makin kaget. Saya belum pernah nginep di rumah sakit selama itu. Bahkan masuk rumah sakit pun untuk dirawat belum pernah sebelum itu. Saya udah gak punya jam sostek. Waktu itu sebutannya jam sostek, asuransi kesehatan. Karena saya udah gak kerja kan untuk sebuah perusahaan. Saya bingung, saya gak punya asuransi. Keluarga tentu datang, mereka patungan, harus nolong saya dan lain sebagainya. Tapi hati saya nggak tenang. Dan saya ngerasa disitulah titik terendah dalam hidup saya. Saya merasa Tuhan kok, saya kan baru mulai karir nih. Tuhan saya butuh bimbingan gitu, saya butuh penyertaan. Saya juga udah doa kok, setiap hari saya minta kekuatan dari Tuhan. Tapi kenapa saya dikasih kondisi yang nggak enak seperti itu? Sampai ada satu momen peristiwa yang gak enak juga, waktu malam saya dirawat di kelas 3, rumah sakit kelas 3, jadi kan rame-rame ya dengan pasien lain. Tapi ada tirai ya. Malam itu saya dapat dapat tempat tidur paling ujung dekat jendela dan malam itu mami saya datang. Ibu saya datang dari Bandung. Beliau bawa mobil sendiri dan saat itu mami saya sudah seorang diri, udah nggak ada papa saya. Papa saya udah meninggal tahun 2003. Ini peristiwa tahun 2005. Mami saya datang, saya tahu dia berusaha untuk kuat di depan saya. Kayaknya di balik tirai itu dia sebenarnya udah hapus-hapus air mata gitu kali ya. Mungkin juga dia tengok saya sedikit, dia ngeliat tangan saya semua diinfus. Bisa juga dia merasa sedih. Saya yakin begitu sebenarnya. Tapi begitu dia buka tirai, dia berusaha untuk kuat. Dia bilang, "Halo bang, gimana keadaannya?" Gitu. Saya terharu lah ketemu mama saya. Dan lebih sedih lagi saya ketika saat itu, malam itu sebenarnya, kira-kira jam 3 pagi, kebangun ya. Tiba-tiba saya kebangun, saya nyari mama saya. Saya kan tidur terlentang. Jadi begitu saya buka mata, saya langsung lihat langit-langit kan. Langsung kepikiran gitu, mama saya mana gitu. Lalu saya lihat ke bawah begitu, dalam posisi terlentang, saya lihat ke arah kaki saya. Saya lihat ibu saya lagi tidur di samping saya. Tidurnya dalam keadaan duduk. Jadi dia duduk di kursi penunggu gitu. Lalu dia taruh tangannya di ranjang, dia tidur begini. Nah di situ saya merasa makin sedih. Saya ngelihat, aduh, nggak kuat nih kalau ngelihat begini nih Tuhan. Saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, aduh tolong deh. Kalau saya sakit begini saya masih bisa tahan lah. Tapi kalau ngelihat ibu saya menderita untuk saya nggak kuat gitu. Saya berusaha cari jawaban hari itu. Tengah malam itu, tapi saya sulit dapatkan jawaban atas peristiwa yang terjadi pada hidup saya. Saya berdoa, saya hanya bisa berdoa. Saya membaca kitab suci, Alkitab yang dibawa oleh ibu saya dari Bandung saat itu. Nggak ada pilihan lain ya, nggak ada televisi, ngobrol sama orang sebelah juga nggak mungkin. Mereka semua sibuk dengan penyakitnya masing-masing gitu. Jadi saya hanya baca Alkitab,
Saya baca buku yang menolong saya bertumbuh. Dan waktu saya baca Alkitab, saya menemukan kekuatan di sana. Saya menemukan seperti Tuhan berbicara kepada saya melalui firman-Nya. Saya dikuatkan. Salah satu yang menguatkan saya adalah firman yang berkata demikian, bahwa Tuhan tuh tidak pernah merancangkan kecelakaan atau hal yang buruk pada diri saya atau pada setiap orang percaya. Tuhan merancangkan hanya damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Waktu saya baca, saya terima itu dengan iman. Amin, saya bilang. Tapi keadaannya saya memang lagi nggak baik. Tapi saya imani kata-kata itu. Dan perlahan-lahan saya meminta ampun, saya meminta maaf sama pencipta saya berusaha untuk bangkit. Meskipun masih di rumah sakit, tapi saya berusaha untuk mengubah paradigma saya. Selama di rumah sakit itu saya berusaha untuk mengubah pola pikir saya, paradigma saya. Sejak saya baca firman Tuhan, malam itu saya berusaha untuk cari apa tujuan hidup saya. Karena sebelumnya saya nggak punya tujuan hidup. Sebelum saya ada di rumah sakit itu, saya ngerasa hidup saya ya ngalir aja gitu. Ngalir tanpa tujuan. Sebenarnya ungkapan ngalir aja seperti air itu memang sering kita dengar dan kedengarannya positif ya. Seperti nggak memaksakan kehendak. Tapi konteks saya waktu itu berbeda. Saya ngerasa hidup saya itu kayak, bayangin ikan mati atau sampah yang ada di sungai, terus ke bawah arus sungai dan nggak bisa melawan gitu karena nggak ada daya. Bukan hidup mengalir seperti itu yang kita pengen dalam hidup. Saya sadari bukan itu yang saya pengen. Saya harus punya tujuan hidup. Saya harus lihat apa yang ada di depan sekalipun belum terlihat, tapi saya harus punya keyakinan untuk menjalaninya dengan tekun. Dan itu selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Bukan kehidupan saya baik dulu, lingkungan saya dapat pekerjaan bagus dulu, baru kemudian hidup saya diperbaiki. Enggak, dari dalam. Jadi malam itu sekali lagi saya banyak berdoa, saya minta sama Tuhan supaya saya dibimbing dan diberi kekuatan. Dan memang terbukti saya mengalami mujizat. Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Yang harusnya saya tadi 21 hari atau 3 minggu di rumah sakit, ternyata di korting tuh, saya tuh hanya 10 hari di rumah sakit. Sisanya saya bisa istirahat di rumah. Waktu itu saya menginap di rumah tante saya karena di Jakarta beliau tinggalnya. Jadi saya menghabiskan waktu kira-kira 3 bulan penuh untuk bed rest atau istirahat total. Itu pun gak gampang buat saya. Bener-bener gak gampang nerima keadaan saya gak bisa keluar rumah untuk pemulihan sakit liver saya, hepatitis waktu itu. Dan setiap hari saya nonton televisi, saya melihat orang-orang hebat yang muncul di TV, aktor, aktris, pembawa acara televisi, mereka semua tampil keren, mereka punya pakaian bagus, penampilan mereka bagus gitu ya, cantik, cakep gitu. Tapi saya nggak memandang hidup saya seperti itu. Saya seperti melihat hidup saya seperti orang yang kalah, orang yang belum punya kekuatan gitu. Atau bahkan saya masih jauh daripada cita-cita untuk jadi berhasil. Tapi setiap hari selama 3 bulan, saya selalu datang sama Tuhan pagi hari, lalu jam 8 atau setengah 9 saya keluar rumah, hanya di halaman rumah tante saya itu saya berjemur. Kemudian saya nggak boleh olahraga ya karena saya masih harus pemulihan. Tapi setelah 3 bulan saya mulai berolahraga kembali. Saya banyak ditolong oleh keluarga. Keluarga saya lah yang memberikan dukungan finansial saat itu. Saya diberikan uang yang cukup untuk daftar ke pusat kebugaran. Saya mengatur pola makan. Kemudian saya mulai berkarir lagi. Jadilah saya tahun 2006. Perlahan tapi pasti saya bangkit. Pekerjaan-pekerjaan masih kecil-kecilan. Seminggu baru dapat job sekali misalnya. Tapi saya lakuin dengan tekun. Setiap kali casting, setiap kali ada ujian, saya diminta datang untuk kasih penampilan saya. Saya beri yang terbaik untuk mereka. Saya nggak nahan-nahan kemampuan gitu. Saya acting yang baik, yang bagus, senyum saya. Berat badan saya turunin karena waktu itu sempat menggemuk. Saya tahu bahwa industri ini butuh penampilan. Jadi saya harus sadar itu. Saya harus lakuin bagian saya. Dari tahun 2006, sekali lagi perlahan tapi pasti karir saya mulai naik. 2007 saya mulai membawakan acara TV yang skupnya nasional. Mulai dikenal orang karena saya berkolaborasi dengan senior-senior saya yang sudah lebih dulu terkenal. Saya dapat kesempatan belajar dari mereka. Dan meskipun masih banyak kegagalan saat itu, enggak setiap kali casting saya dapat programnya atau saya berhasil, enggak.
Ada juga yang mental, ada juga yang udah berkali-kali, berbulan-bulan ditungguin kepastiannya, nggak datang-datang. Itu ada, semua tuh menghiasi lah. Tapi yang saya bisa banggakan dan saya bisa bagikan kepada saudaraku semua, para penonton ini, adalah bagaimana Tuhan menyertai hidup saya dan memberi saya kekuatan untuk bangkit. Dan memang ketika kita diberi kekuatan, pilihan kita mesti bangkit. Pilihan kita nggak boleh mundur, nggak boleh tidur, nggak boleh terdiam, apalagi tenggelam. Enggak. Pilihan bangkit itu adalah di diri kita masing-masing. Hari ini saya bersyukur bahwa sekalipun di masa pandemi, kami juga tetap punya pergumulan yang berbeda. Tetapi ketika kami mengalami masalah-masalah hari-hari ini, saya selalu mengingat hal yang baik yang pernah terjadi pada hidup saya di belakang, di masa lalu. Kalau saya menoleh ke belakang, saya melihat ke belakang, itu bukan melihat hal yang buruk, tetapi melihat hal yang baik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Saya merasa kuat. Dan sekali lagi, saya pasti bisa menang atas segala tantangan yang baru. Kalau melihat masa lalu saya dengan segala masalah itu, hari ini saya bersyukur pada Tuhan karena saya bisa keliling Indonesia untuk membagikan ilmu public speaking, bahkan juga diundang ke luar negeri untuk berbagi ilmu itu. Saya percaya itu pertama karena kebaikan Tuhan. Pasti. Yang kedua, ya tentu ada bagian saya. Saya harus tekun, mengejar mimpi, kerja keras, kerja cerdas. Dan syarat-syarat itu juga harus dilakukan secara konsisten. Jadi buat kamu yang hari ini sedang mengalami begitu banyak tantangan, kenapa cita-cita kamu belum terwujud, kenapa mimpi kamu belum jadi kenyataan? Satu kata, maju. Dua kata, jangan berhenti. Tiga kata, kamu pasti bisa.